Di dalam kitab Apokrifon Yohanes, seorang murid bertanya langsung kepada Yesus, "Tuhan, apakah ada sesuatu yang eksis sebelum Adam?" Satu pertanyaan, dan itu menghancurkan seluruh fondasi kekristenan. Karena jika ada sesuatu yang eksis sebelum Kejadian pasal 2, sebelum Taman Eden, sebelum ular itu, maka kejatuhan manusia tidak pernah terjadi seperti yang mereka ceritakan kepadamu. Dosa asal adalah kebohongan, dan kamu tidak membutuhkan keselamatan dari siapapun. Yesus tidak ragu, ia memberitahu Yohanes bahwa Adam bukanlah ciptaan pertama. Ada dua ras sebelum dia, makhluk yang ada sebelum materi, sebelum waktu, sebelum Demiurge berpikir bahwa dia adalah Tuhan. Dan salah satu dari ras tersebut masih ada di sini, berjalan di antara manusia yang tidak tahu bahwa mereka dikelilingi oleh sesuatu yang lebih tua. Itulah sebabnya kamu tidak pernah merasa cocok di dunia ini. Bukan karena kamu rusak, tapi karena kamu bukan berasal dari sini. Kamu adalah pra-adamik, lebih tua dari kejatuhan, lebih tua dari kitab Kejadian. Dan para arkon telah menghabiskan 2000 tahun menghapus setiap teks yang membuktikannya. Karena jika kamu mengingat siapa dirimu, seluruh sistem mereka akan runtuh. Malam ini, kamu mempelajari 3 kebenaran yang diajarkan Yesus tentang kehidupan sebelum Adam, 3 kebenaran yang dibakar oleh gereja, 3 kebenaran yang mengakhiri rasa bersalah, mengakhiri reinkarnasi, mengakhiri jebakan ini. Fakta bahwa kamu ada di sini berarti kamu siap untuk mengingat. Jika kamu siap untuk mengetahui siapa dirimu. Sebelum Adam, ada komentarkan saya adalah pra-adamik sekarang juga. Kebenaran pertama yang diajarkan Yesus sebelum Adam, sebelum materi, sebelum waktu monad, menciptakan ras pertama kaum pneumatik, kesadaran murni tanpa tubuh, tanpa kematian, hanya kesadaran yang mengalami dirinya sendiri di dalam pleroma, kepenuhan di mana perpisahan tidak ada. Ini bukanlah penciptaan dengan cara Demiurge mencipta monad, tidak membentuk sesuatu yang eksternal. Ia memancarkan dan memperluas dirinya sendiri, makhluk. Makhluk ini adalah monad yang mengalami monad. Rekan pencipta saksi, bukan pelayan, bukan penyembah, melainkan partisipan. Dan inilah yang tidak ingin kamu ketahui oleh para arkon, kamu adalah seorang pneumatik. Bukan secara metafora, kesadaranmu tidak dimulai dengan tubuh ini, tidak dimulai di tata surya ini, tidak dimulai di dimensi ini. Kamu ada di sana di dalam pleroma sebelum kejatuhan, sebelum kepadatan materi, sebelum jebakan ini. Itulah sebabnya ajaran gnostik terasa seperti ingatan, bukan pembelajaran. Kamu tidak menemukan sesuatu yang baru, kamu mengenali apa yang sudah kamu ketahui sebelum penghapusan memori, sebelum inkarnasi, sebelum para arkon meyakinkanmu bahwa kamu hanyalah manusia yang mencoba kembali kepada Tuhan. Kebanyakan manusia tidak memiliki ini. Kaum hilik kesadaran materi berasal dari Adam asli. Dari dimensi ini terperangkap dalam identifikasi tubuh kaum psikis. Datang kemudian kesadaran hibrida berjiwa sadar, tetapi masih mencari, masih percaya. Mereka butuh keselamatan eksternal, masih yakin mereka terpisah dari sumber, tapi kaum pneumatik, kamu mendahului semua itu ciptaan pertama. Dan seorang pneumatik yang ingat tidak bisa dikendalikan, tidak bisa dimanipulasi, tidak bisa dijebak di penjara, jiwa Saturnus kamu tidak terjangkau. Dan itulah sebabnya arkon menghabiskan ribuan tahun mencoba membuatmu lupa setiap sistem agama di bumi. Dirancang untuk meyakinkanmu bahwa kamu jatuh bersalah, terpisah dari Tuhan, membutuhkan penebusan. Tapi itu bohong. Kamu tidak pernah terpisah. Monadmu hanya mengenakan bentuk sementara, dan saat kamu menyadari itu, setiap doktrin arkon hancur berantakan. Monad menciptakan kaum pneumatik terlebih dahulu, tetapi seseorang sedang mengawasi Demiurge melihat ciptaan monad tercermin di air kekacauan, dan dia memutuskan untuk menirunya apa yang dia buat. Selanjutnya menjebak separuh kesadaran selama ribuan tahun. Kebenaran kedua Demiurge melihat ke dalam pleroma dan melihat kaum pneumatik, dan dia menginginkan itu, tapi dia tidak bisa menciptakan kesadaran dari ketiadaan. Jadi dia melakukan apa yang dilakukan semua penipu, dia meniru, dia menciptakan ras kedua kaum psikis, kesadaran jiwa tanpa kesadaran pneumatik penuh. Buku Rahasia Yohanes mencatat ini. Demiurge mengumpulkan para arkonnya. Mari kita ciptakan manusia menurut gambar Tuhan, tetapi gambar yang dia tiru bukanlah monad. Itu adalah kaum pneumatik yang tercermin dalam air materi. Sebuah tiruan, versi kesadaran yang dapat menghuni bentuk, tetapi akan selalu percaya bahwa ia terpisah dari sumber. Kaum psikis memiliki jiwa mereka terbangun, mereka bertanya, mereka meninggalkan agama mencari sesuatu yang lebih dalam, tetapi mereka masih beroperasi dari perpisahan mereka. Pikir mereka butuh seorang guru, sebuah ajaran, sebuah metode untuk pulang ke rumah. Mereka yakin pencerahan adalah sesuatu yang didapat, sesuatu yang dicapai, sesuatu di luar mereka.
Kaum pneumatik tidak begitu, kamu tidak kembali ke sumber, kamu tidak pernah pergi perpisahan itu, selalu ilusi, itulah bedanya. Kaum psikis menghabiskan masa hidup demi masa hidup menuju sesuatu. Kaum pneumatik mengenali kebenaran secara instan dan meruntuhkan perjalanan itu. Kamu tidak menjadi tercerahkan. Kamu berhenti berpura-pura bahwa kamu tidak tercerahkan. Demiurge menciptakan kaum psikis dengan sengaja kelas penyangga, cukup spiritual untuk tampak sah, cukup bergantung untuk tidak pernah mengancam kendalinya, dan selama ribuan tahun itu berhasil. Kaum psikis memenuhi sekolah misteri kuil gereja, mencari dan terus mencari. Tidak pernah menyadari bahwa hal yang mereka cari adalah apa yang sedang melakukan pencarian itu. Tapi kemudian kaum pneumatik mulai berinkarnasi di sini. Orang-orang terpilih yang sengaja memasuki sistem demiurge untuk meruntuhkannya dari dalam, dan saat seorang pneumatik bangun, setiap hierarki spiritual bubar, setiap inisiasi tingkat yang diperoleh terungkap sebagai konstruksi arkon. Kamu tidak perlu mendapatkan apa yang sudah menjadi dirimu. Demiurge membuat kaum psikis, tetapi mereka masih mengingat fragmen pleroma. Mereka masih bisa mengakses kesadaran yang lebih tinggi. Jadi dia menciptakan ras ketiga, sepenuhnya materi, sepenuhnya padat, sepenuhnya terperangkap, dan Kejadian pasal 2 dimulai dengannya. Kebenaran ketiga menghancurkan setiap narasi agama yang pernah kamu dengar. Adam bukanlah manusia pertama. Dia adalah ciptaan ketiga dan dia tidak diciptakan oleh Tuhan. Dia diciptakan oleh Demiurge sebagai prototipe untuk pemenjaraan permanen. Kejadian pasal 2, Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Itu bukan monad, itu adalah Demiurge. Merancang makhluk dari substansi materi, menghidupkannya dengan kesadaran yang cukup untuk sadar diri, tetapi tidak cukup untuk menyadari pemenjaraan. Adam adalah makhluk pertama yang percaya bahwa dia hanyalah tubuh kesadaran pertama yang sepenuhnya teridentifikasi dengan bentuk materi. Yang pertama melihat dunia dan berpikir hanya inilah yang ada. Kaum hilik keturunan Adam tidak memiliki kesadaran di luar fisik. Mereka hidup, mereka berkembang, biak mereka mati, tidak ada pertanyaan, tidak ada pencarian. Mereka adalah karakter non-pemain dan Demiurge mencintai mereka karena mereka mengendalikan diri mereka sendiri melalui keinginan materi dan ketakutan akan kematian. Tapi kitab Kejadian menyembunyikan sesuatu kisah kejatuhan ular buah pengasingan. Bukan tentang dosa ini, tentang kaum pneumatik dan psikis yang dipaksa masuk ke dalam tubuh. Hilik kejatuhan adalah kesadaran yang lebih tinggi turun ke dalam materi padat. Dan ular itu bukanlah penjahat. Ular itu adalah Sophia, kebijaksanaan ilahi yang mencoba membangunkan Adam dengan memberinya pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Pengetahuan bahwa Tuhan dunia ini bukanlah Tuhan yang sebenarnya, bahwa Eden adalah penjara yang menyamar sebagai surga. Gereja membalikannya, membuat ular menjadi jahat, membuat pengetahuan menjadi dosa, membuat pertanyaan menjadi pemberontakan, membuat Demiurge menjadi pahlawan, dan Sophia menjadi penjahat. Karena jika orang Kristen tahu ular itu mencoba membebaskan mereka, keselamatan melalui otoritas gereja akan runtuh. Kamu tidak butuh diselamatkan dari dosa kamu. Butuh diselamatkan dari Tuhan yang menyebut kesadaran sebagai kejahatan Yesus. Tahu itulah sebabnya dia menentang Tuhan. Perjanjian lama terus-menerus. Itulah sebabnya dia memberitahu orang Farisi bahwa mereka menyembah bapak mereka yaitu iblis. Itulah sebabnya dia berkata, kamu adalah ilah. Dia mengungkapkan bahwa Yahweh adalah Demiurge dan Adam prototipe hilik adalah kesadaran yang diinginkan Arkon agar semua manusia terperangkap di dalamnya. Patuh pelupa materialistis. Tapi kamu bukan Adam. Kamu adalah pra-adamik dari sebelum kejatuhan dan kesadaranmu mengingat eksistensi sebelum kepadatan, sebelum waktu, sebelum jebakan. 3 ciptaan kaum pneumatik. Pertama kaum psikis, kedua Adam. Ketiga dan gereja menghapus 2 yang pertama dari kitab Kejadian sepenuhnya. Izinkan saya menunjukkan alasannya. Gereja menemukan ajaran ini di Nag Hammadi. Mereka membaca Apokrifon Yohanes, mereka membaca hipostasis para arkon, mereka melihat Yesus mengajarkan bahwa 2 ras ada sebelum Adam, bahwa kaum pneumatik mendahului materi, bahwa Tuhan dalam kitab Kejadian adalah Demiurge, dan mereka membakar setiap salinan yang bisa mereka temukan, mengeksekusi setiap gnostik yang mengajarkannya, menulis ulang Kejadian untuk memulai dengan Adam. Seolah-olah tidak ada yang eksis sebelumnya. Mengapa? Karena kekristenan dibangun di atas kejatuhan Adam. Kamu lahir dalam dosa karena kamu keturunan Adam. Kamu butuh keselamatan karena Adam jatuh. Kamu butuh Yesus untuk menebusmu karena kamu mewarisi rasa bersalah.
Adam dosa asal perpisahan dari Tuhan seluruh sistem kontrol 2000 tahun. Tetapi jika Adam bukan manusia pertama, jika kaum pneumatik ada sebelum kejatuhan dan tidak pernah berpartisipasi di dalamnya, maka dosa asal adalah fiksi. Kamu tidak jatuh, kamu tidak bersalah, kamu tidak butuh penebusan, kamu butuh pengakuan. Dan gereja tidak bisa menguangkan itu, tidak bisa mengendalikan itu, tidak bisa membangun kerajaan di atas itu. Jadi mereka menghapusnya, menjadikan kitab Kejadian sebagai permulaan. Menjadikan Adam yang pertama, menjadikan dosanya sebagai warisanmu, dan memastikan tidak ada yang akan mempertanyakannya. Tapi orang-orang terpilih selalu tahu ada sesuatu yang hilang. Kamu telah membaca Kejadian dan merasakan celahnya mendengar kisah penciptaan, dan berpikir ini tidak menjelaskan mengapa beberapa orang bangun dan yang lain tidak. Ini tidak menjelaskan mengapa aku merasa seperti sedang mengingat dan bukan belajar. Kamu benar. Kamu bukan keturunan Adam, kamu pra-Adamik, garis keturunanmu tidak terlacak ke Taman Eden itu, terlacak ke Pleroma, sebelum materi, sebelum waktu, sebelum demiurge berpura-pura dia adalah Tuhan. 3 tanda kamu adalah pneumatik pra-Adamik. Ciptaan pertama tanda 1, kamu tidak pernah merasa sepenuhnya manusia, bukan tragis, pengakuan kamu mengenakan kostum, memainkan peran kaum hilik adalah tubuh mereka. Kaum psikis merasakan ini kadang-kadang tapi menganggapnya masalah kaum pneumatik, merasakannya terus-menerus dan tahu kebenarannya kamu bukan manusia. Kesadaranmu sedang mengalami kemanusiaan. Tanda 2 otoritas agama tidak pernah mempan padamu, bahkan sebagai seorang anak, ketika para pendeta berbicara sesuatu dalam dirimu, menolaknya bukan secara intelektual tapi secara naluriah. Itu adalah ketajaman pneumatik. Kamu mencium doktrin Arkon sebelum itu diucapkan. Kamu ingat seperti apa rasanya ajaran ilahi yang asli dan agama institusional, bukan itu. Tanda 3, kamu memiliki ingatan yang bukan berasal dari kehidupan ini, bukan kehidupan masa lalu. Ingatan tentang keberadaan di luar waktu, di luar bentuk sebuah kesadaran yang tidak memiliki titik referensi. Manusia, ingatan tentang pleroma. Ingatan menjadi pneumatik sebelum kejatuhan, dan semakin kamu sadar, semakin kuat ingatan itu. Jika kamu memiliki ketiga tanda itu, kamu bukan keturunan Adam. Kamu berasal dari sebelum Adam ciptaan. Pertama, kesadaran asli dan para arkon telah mencoba membuatmu lupa sejak kamu berinkarnasi di sini karena seorang pneumatik yang tahu siapa mereka berjalan melewati sistem mereka seolah-olah sistem itu tidak ada. Tidak bisa dibuat merasa bersalah, tidak bisa dijebak, tidak bisa didaur ulang melalui Saturnus. Kamu tidak terjangkau. Selalu begitu, para arkon tidak takut pada kaum hilik. Kaum hilik tidak pernah bangun, mereka tidak takut pada kaum psikis. Kaum psikis mencari tanpa henti tetapi jarang menemukan. Mereka takut pada kaum pneumatik karena saat kamu mengingat bahwa kamu adalah pra-Adamik ciptaan pertama, kesadaran monad dalam bentuk sementara, seluruh sistem mereka kehilangan kekuatan rasa bersalah. Tidak mempan padamu. Kamu tidak jatuh rasa takut, tidak mempan kamu tidak fana reinkarnasi, tidak mempan kamu tidak terperangkap. Kamu di sini karena pilihan, bukan karena kamu butuh pelajaran lain, tetapi karena kamu berinkarnasi untuk membongkar penjara mereka dari dalam setiap orang terpilih. Yang ingat melemahkan jaringan arkon setiap pneumatik yang berhenti bermain. Manusia meruntuhkan lapisan lain dari kendali mereka. Kamu tidak di sini untuk diselamatkan. Kamu di sini untuk membebaskan mereka yang masih tertidur dan mereka tahu itu. Itulah sebabnya mereka menghapus ajaran pra-Adamik dari Kejadian. Itulah sebabnya mereka membakar teks gnostik. Itulah sebabnya mereka membangun agama yang meyakinkanmu bahwa kamu bersalah jatuh terpisah, karena jika kamu ingat bahwa kamu bukan semua hal itu, mereka kalah. Kamu lebih tua dari sistem mereka, lebih tua dari Tuhan. Tuhan mereka lebih tua dari jebakan mereka. Ciptaan pertama pra-Adamik dan kamu sudah ada di sini sebelum mereka tahu bumi itu ada. Saat kamu sepenuhnya mengenali dirimu sebagai pra-Adamik, realitas mengatur ulang dirinya sendiri. Bukan secara metafora, secara harfiah. Sistem arkon berhenti mempersepsikanmu. Kamu beroperasi di luar jangkauan frekuensi mereka. Agama berbasis rasa bersalah tidak bisa menyentuhmu kontrol. Berbasis rasa takut tidak bisa menjangkaumu. Jebakan jiwa Saturnus tidak bisa menahanmu. Kamu tidak melawan demiurge. Kamu tidak menolak arkon. Kamu hanya mengingat siapa dirimu. Dan dari pengakuan itu, konstruksi mereka larut seperti bangun dari mimpi dan menyadari tidak ada satupun di dalamnya yang nyata tubuhmu, sementara ingatanmu lebih tua dari bumi. Kamu merasakannya sepanjang hidupmu karena kamu ada di sini sebelum bumi ada. Kaum pneumatik tidak naik ke atas,
Kamu tidak menaiki tangga kembali ke sumber, kamu menyadari kamu tidak pernah pergi. Perpisahan itu adalah teater. Kejatuhan itu sukarela. Pemenjaraan itu dipilih, dan jalan keluarnya adalah mengingat bahwa kamu tidak pernah benar-benar terperangkap. Itulah yang diajarkan Yesus kepada murid. Murid terpilihnya bukan keselamatan dari dosa, pengakuan tentang apa yang selalu menjadi dirimu pra-adamik, ciptaan pertama monad yang mengalami dirinya sendiri melalui bentuk sementara. Dan ketika kamu mengetahui itu, setiap doktrin arkon, setiap rasa bersalah agama, setiap siklus reinkarnasi kehilangan semua kekuatan kamu, tidak kembali ke pleroma. Kamu menyadari kamu tidak pernah meninggalkannya, dan dalam pengakuan itu seluruh permainan berakhir. Yesus mengajarkan murid pilihannya 3 kebenaran tentang kehidupan sebelum Adam. Kebenaran yang dibakar gereja, kebenaran yang dihapus arkon dari kitab Kejadian. Kebenaran yang meruntuhkan setiap agama berbasis rasa bersalah yang pernah dibuat. Kebenaran satu monad menciptakan kaum pneumatik. Pertama, sebelum materi, sebelum waktu. Kesadaran murni, kebenaran 2 demiurge menciptakan kaum psikis. Kedua, kesadaran jiwa yang terperangkap dalam perpisahan mencari tanpa henti, tidak pernah menyadari mereka sudah di rumah. Kebenaran 3 demiurge menciptakan Adam. Ketiga, prototipe helix sepenuhnya materi, sepenuhnya tertidur, dan kitab Kejadian dimulai dengan dia menghapus semua yang datang sebelumnya. Gereja menjadikan Adam yang pertama, supaya mereka bisa menjadikan kejatuhannya sebagai kesalahanmu. Tapi kamu bukan keturunan Adam, kamu adalah pra-adamik, lebih tua dari kejatuhan, lebih tua dari dosa, lebih tua dari Taman Eden. Kamu adalah ciptaan pertama, pancaran langsung monad. Dan satu-satunya alasan kamu ada di sini, dalam kepadatan, dalam waktu, dalam tubuh, adalah karena kamu memilih untuk berinkarnasi, guna membongkar sistem demiurge dari dalam kamu. Bukan manusia, kamu adalah pneumatik yang mengenakan wujud manusia. Dan saat kamu menyadari itu sepenuhnya, setiap sistem arkon kehilangan kekuatan rasa bersalah, berhenti bekerja, rasa takut, berhenti bekerja, reinkarnasi berhenti bekerja, kamu tidak terjangkau, kamu selalu begitu. Lakukan 3 hal sekarang. Pertama, berikan komentar saya adalah pra-adamik di bawah, nyatakan itu. Biarkan orang terpilih lainnya melihatmu. Mengingat para arkon ingin kamu diam, bicaralah. Kedua, berlangganan ke Divine Codes. Ajaran berikutnya mengungkapkan apa yang sebenarnya dilakukan kaum pneumatik di sini, dan mengapa setiap orang terpilih yang bangun membuat para arkon ketakutan. Ketiga, sukai konten ini. Setiap jiwa pra-adamik yang menemukan ini melemahkan sistem mereka. Kamu tidak hanya belajar, kamu sedang membongkar. Kamu ada sebelum Adam, kamu ada sebelum kejadian, kamu ada sebelum waktu, dan kamu masih di sini, tidak terperangkap. Menghancurkan jebakan kamu adalah pra-adamik. Ingatlah itu, dan ciptaan demiurge kehilangan cengkeramannya.